Kita mau mulai live malam hari ini tanggal 28 Juli. Langsung aja yang di TikToknya dia ke IG aku @ellenmay_official. Yuk kita start ya. Kita start, lihat di sini. Yuk langsung aja teman-teman semuanya. Ya ini IHSG. IHSG bentuknya kayak gini. Matiin dulu ininya. IHSG bentuknya kayak gini. Ini sebenarnya gambar ini artinya normal retracement ya. Senang dengar normal retracement, senang ya kalian ya. Meskipun ada sentimen negatif dari Bank Indonesia Pak Gubernur, mantan gubernur ya, Peri Warjio mengundurkan diri, dan itu menjadi satu faktor ketidakpastian baru di market. Dan harga minyak beberapa waktu lalu sempat naik meskipun sekarang sudah turun lagi. Itu juga jadi satu tantangan buat Indonesia. Mari kita lihat rupiahnya bagaimana kabarnya. Oke, rupiah melemah lagi beberapa hari terakhir ini dan berpotensi menguji level 18.125. Jadi rupiah bisa mencapai area itu lagi. Terus kenapa saya bilang bentuknya ini seperti bentuk normal correction? Batasnya sampai level 6.000 sebenarnya. Di bawah 6.000 dia nggak normal lagi. Jadi ini turunnya candlenya juga masih kecil-kecil kayak gini. Tapi kita mesti ngelihat dulu saat ini ya, yang bikin turun itu saham apa aja. Dan asing kembali net sell dalam beberapa hari terakhir. Jadi di Juli asing sempat ada 3 hari itu, 3 atau 4 hari net buy. Habis itu net sell lagi. Jadi sampai per hari ini net sell asing dari awal tahun 2026 itu sekitaran 90 triliun, dan angka itu jauh lebih besar dari angka foreign sell ya, foreign sell pada masa pandemi sepanjang tahun di 61-an triliun. Padahal ini baru masuk bulan Juli. Jadi bisa dibilang kali ini asing keluar banyak sekali dari Indonesia. Dan asing start keluar tuh dari 2024 ya, itu mulai net sell secara tahunan, terus 2025 makin besar dan 2026 makin besar. Apakah saat ini sudah bottom market melihat bentuk IHSG seperti ini? Kita langsung aja ke beberapa saham big banks ya. Jadi asing hari ini net sell 788 miliar. Yang di net sell asing per hari ini ada saham BMRI, terus kemudian ada saham BBRI. BMRI di net sell asing 150 miliar, BBRI 135 miliar. Itu masuk top 5 net sell. Kemudian TPIA yang ketiga net sell 50 miliar, meskipun bentuknya kayak gini ya. Jadi bentuknya TPIA tuh dia normal correction sampai 1955 atau sampai 2000, sampai level 2000-an. Cuman saya tidak mau memberikan satu review yang positif banget buat TPIA karena pattern seperti ini termasuk untuk saham ini termasuk saham yang sebenarnya analisis teknikal itu bisa gampang berubah untuk saham TPIA ini. Jadi ini lagi di dekat support kayak normal correction, nanti tiba-tiba bisa breakdown. Jadi liquidity itu matters, dan juga tidak hanya liquidity tapi sebenarnya berapa persen ya konsentrasi kepemilikan satu saham. Seperti contohnya jika saham yang beberapa waktu yang lalu, ya mungkin sekarang sudah lebih baik, tapi beberapa waktu yang lalu dibilang HSC atau high concentration ya, untuk high shareholding concentration itu sangat rawan sekali untuk habis naik terus bisa turun gitu ya. Jadi kita harus tetap berhati-hati untuk saham seperti ini. Kita balik lagi untuk saham yang di net sell asing hari ini, ada saham Antam yang di net sell asing 48 miliar saham Antam. Aduh, Antamnya Indonesia bro, apaan nih, salah pencet. Antam yang ini ya, Antam ini 48 miliar ya, jadi 48 miliar saat ini. Per hari ini jebol support ya, per hari ini jebol support ya, dan kita lihat besok kalau enggak ini kita akan batasi risiko ya. Jadi kita akan stop loss. Jadi kita ada Antam di sini lossnya sekitar 6%.
Oke, terus kemudian kita mau lihat saham Bumi, ya. Bumi hari ini turun dan masih bisa ada koreksi lagi. Bumi itu ini saham yang masuk net sell asing yang top 5 hari ini. Jadi ini bukan saya ngebahas saham ini untuk direkomendasi beli atau gimana, enggak. Saya lagi masih membahas top 5 net sell asing gitu. Jadi kita nggak usah pakai Fibonacci karena di sini supportnya banyak banget. Ada MA50 monthly di 158. Jadi kalau mau beli sih nawar aja sekitar 158 atau kalau bisa di 150 dapat 150 itu bisa lebih aman. Melihat kondisi saat ini juga secara makro kita lagi ada resiko lagi gitu. Saya baru mulai live-nya dan saya mau membahas beberapa saham penggerak indeks hari ini. Ada saham Bank Mandiri yang tadi saya sudah bahas yang di net asing 150 miliar. Saham BBCA yang menarik, saham BBCA ini tidak masuk top 5 net sell dalam beberapa hari terakhir ini. Sejak dia dibeli asing lumayan banyak pada bulan Juli kemarin ya, sekitar 1 triliun lebih. Ini dia nggak pernah masuk net sell top 5. Nggak pernah masuk top 5 net sell beberapa hari terakhir. Meskipun mungkin di 23 Juli mungkin ada jualan juga asing, tapi nggak sampai masuk top 5. Kesimpulannya asing beli BCA dari bulan Juli kemarin itu mereka masih sebagian besar ya masih ngehold. Ada yang pastinya jualan atau profit taking, mereka trading, tapi mereka melihat BBCA ini sebenarnya kalau aku perhatikan ya karena fundamentalnya bagus dan sebenarnya valuasinya udah kemurahan sih, udah murah banget sih BCA ini. Sekarang pun dia masih di standar deviasi -2. Dan kalau misalkan nanti turun lagi sampai ke level di bawah 6.000 itu standar deviasi -3 itu sangat murah sekali. Jadi di bawah angka itu ya asing bakalan beli gitu ya. Oke teman-teman, halo Nurul yang di TokTok. Sebentar ya, aku bahas market secara garis besar dulu, nanti baru aku akan bahas saham-saham. Nah terus kemudian sentimen dari Indonesia itu masih terkait dengan pengunduran diri Pak Periwarjo yang menjadi satu pertanyaan besar buat kita semua, penggantinya siapa. Saya akan bahas ulang dan saya akan bahas perkembangannya bagaimana, tapi aku akan bahas dulu terkait dengan kondisi global saat ini di Iran bagaimana, karena kondisi di sana juga sangat mempengaruhi sekali. Jadi negosiator dari Iran, Oman itu lagi berupaya mencapai kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz yang sampai sekarang masih ditutup. Jika kesepakatannya berhasil, hal ini bisa membuka peluang bagi Amerika dan Iran untuk mengakhiri konflik. Nah, dari sisi Amerikanya sendiri, Trump itu bilang bahwa saat ini Amerika-Iran tuh sedang melakukan pembicaraan diplomatis buat menyelesaikan konflik Timur Tengah. Intinya sih sebenarnya ini on off terus kita paling penting kalau dari sini kita ngelihat dari harga minyak dan ini nanti aku akan nyambung ke saham-saham yang pastinya terkait dengan minyak ya di Indonesia maupun di Amerika. Nah teman-teman, cuman aku mau ngebahas juga terkait faktor makro kaitannya dengan Indonesia gimana. Ini harga minyak sempat naik dari 3 Juli, bottomnya di 2 atau 3 Juli, naik terus sampai 23 Juli karena ketegangan di Timur Tengah ya, dan juga di Iran dan Amerika. Kemudian setelah ada Amerika agak melunak ya, jadi di sini minyaknya turun dan saham-saham yang terkait dengan minyak juga turun. Terus kemudian saham-saham yang terkait dengan penerbangan seperti yang kemarin kita ada bahas seperti Delta Airlines dan Southwest Airlines itu udah naik. Jangan dikejar, tapi kalau aku langsung aja ke US stock sedikit. Ya. Saham-saham terkait minyak ya, saham terkait minyak tuh di M-Trade US Academy udah ada dimasukin di watchlist, ada 2. Tapi untuk kalian aku kasih ini ya, kasih dikit aja ini biar kalian juga nggak terlalu banyak informasi buat teman-teman yang masih pemula. Saham di Amerika yang terkait dengan katalis ini harga minyak itu salah satunya adalah ExxonMobil atau kode sahamnya XOM. Nah, jadi kenapa kita memperhatikan bursa Amerika juga? Karena bursa Amerika itu likuiditasnya besar seperti kita berenang di lautan. Kalau bursa Indonesia sejak asing belum keluar pun sudah kecil, tapi asing keluar 90T dari Indonesia, kita menganalogikannya tuh jadi kayak ikan tuh berenang di akuarium gitu ya. Kalau di US ikan berenang di samudra lautan luas. Dan untuk saham Meta sendiri itu dia punya size bisa
dua atau tiga kalinya ya dari semua saham Indonesia. Dan Nvidia yang saat ini dibalap sama Apple itu dia punya market cap jauh lebih besar, kalau nggak salah 5 atau 6 kalinya ya, lebih dari seluruh saham di Indonesia. Itu makanya kita belajar US stocks. Oke, kita bahas juga dari Korea ya, dari Korea. Bursa Korea itu kayak apa ya? Ini sebenarnya dia sangat kalau aku perhatikan ya, dia tuh ketergantungan banget sama satu atau dua saham doang. Dan yang menarik di bursa Korea itu OJK-nya, dan OJK-nya bilang menyesal, OJK-nya Korea ya, bukan OJK Indonesia ya. OJK-nya Korea tuh bilang menyesal mereka bikin produk ini. Aneh, di Korea tuh ada satu produk namanya produk, istilah kata tuh produk ETF. ETF-nya tuh tapi isinya satu saham doang ya. Jadi kalau nggak salah bisa pakai margin atau pakai utang. ETF tuh apa sih? ETF tuh Exchange Traded Fund, itu sebenarnya adalah seperti reksadana. Jadi kumpulan saham-saham yang bisa ditransaksikan. Itu konsep ETF. Tapi kalau ETF-nya cuma satu saham, itu sebenarnya udah bukan masuk konteks ETF sih sebenarnya. Maksudnya bukan masuk, nggak bisa dibilang ETF gitu. Dimana ETF sendiri adalah dana investasi gabungan yang dikelola seperti reksadana tapi bisa diperjualbelikan secara lebih leluasa di bursa efek Amerika gitu ya. Nah, Korea bikin kayak gitu tapi isinya sahamnya 1-2 doang. Dan ini dipakai gambling banget ya, dipakai gambling banget sama spekulatif banget sama investornya di sana, dan bahkan banyak yang pakai hutang. Sky Hynix-nya Korea itu kode sahamnya aku nggak hafal, 000660 kalau nggak salah. Bener, ya ampun, puji Tuhan aku bisa hafal. Kode sahamnya angka guys, 000 berapa, gimana coba ngapalinnya? Nggak enak banget kan bagusan di Indonesia kode sahamnya roti, ayam, ikan. Nggak ada tuh kode saham gulai gitu ya. Oke, ya. Jadi ini saham SK Hynix bukan Sky Hynix ya. Di Korea ini turun dalam itu sebenarnya waktu itu sejak dia melantai di bursa Amerika dengan kode saham yang lebih gampang diingat gitu. Nah, jadi kode sahamnya waktu itu SKHY. Ya, SKHY. Nah, di bursa saham Amerika sempat rally, duit masuk ke sini, otomatis yang di Korea keluar dong. Sudah segampang itu sih menganalisisnya. Terus kemudian di bursa Korea turun. Nah, tapi kali ini turunnya barengan seiring dengan turunnya sektor teknologi juga. Nanti aku akan bahas di Indonesia juga sahamnya gimana, pasti aku akan bahas, dan tentang Pak Peri dan tentang siapa pengganti Pak Peri aku akan bahas juga ya. Ini aku tapi mau bahas dulu, ada yang heboh di Korea, dan ini saham Samsung di Korea turun 13%. Jadi ketergantungan banget bursanya tuh sama gerakan dua saham ini. Nah, sampai bursa Korea itu trading halt atau dihentikan perdagangannya. Ada deh berapa kali dihentikan perdagangannya. Jadi di awal tahun kemarin pertumbuhannya rally-nya paling tinggi, tapi rally-nya tidak sehat gitu ya. Nah, gimana caranya mengantisipasi resiko di market seperti ini? Caranya adalah dengan portfolio Pinnacle yang dipelajari di Trade Academy, Money Management itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan memahami staging. Jadi kalau kita beli itu yang ideal adalah perubahan dari stage 1. Stage 1 itu akumulasi sideways di bawah menuju kedua, dan itu diajarin di webinar M-Trade Start di sini. Yang mau ikut ya, acaranya gratis, jadi teman-teman bisa ikut di sini. Yang di yang di Igoy bisa tap tombol merah ini, yang di TokTok, yang di YT bisa DM saya Start US gitu aja, nanti akan dijawab oleh tim saya ya. Kalau bisa ke Igoy tinggal mencet tombolnya. Oke, terus aku mau bahas bursa Indonesia lagi ya, dan bagaimana kabarnya bursa Indonesia. Nah, kalau kemarin lembaga pemeringkat Fitch menyoroti tentang resiko pengunduran diri dari Gubernur BI Pak Peri Warjio yang sudah menjabat sekitar 7 tahun. Sekarang ini gantian Moody's yang menyoroti pengunduran diri Pak Peri Warjio dari Gubernur BI sebagai Gubernur BI. Menurut Moody's, sama halnya seperti Fitch ya,
Hal ini bisa membuat aliran modal dan rupiah di Indonesia makin volatile. Artinya, simpelnya investor asing bisa keluar karena melihat resiko dari moneter. Jadi gini, kalau Menteri Keuangan tuh urusannya fiskal, kalau Gubernur BI itu urusannya moneter. Nah, ketika Ibu Menteri Keuangan dulu, Sri Mulyani, keluar langsung market wait and see juga siapa penggantinya, bagaimana strateginya dalam mengatur keuangan, postur APBN dan sebagainya diperhatikan. Ya, jadi 1 presiden, 2 menteri keuangan, 3 gubernur BI itu adalah orang-orang yang sangat penting sekali, posisi yang sangat penting yang diperhatikan oleh investor asing. Nah, waktu itu bicara soal fiskal, soal Menteri Keuangan ganti. Nah, sekarang moneter, ya, jadi penjaga gawang fiskal dan penjaga gawang moneter. Kalau sampai nanti penggantinya dianggap oleh market penggantinya ini kurang capable, atau mungkin penggantinya tidak cukup independen, atau penggantinya mungkin terlalu pro growth, ya, itu investor asing dan juga terutama lembaga pemeringkat rating utang seperti Fitch dan Moody's itu bisa menurunkan peringkat rating utang Indonesia yang sudah di outlook negatif, ya, beberapa waktu yang lalu gitu. Jadi beritanya kapan? Keputusannya di Januari 2027. Semoga enggak. Bisa nggak terjadi mujizat seperti S&P yang tidak menurunkan outlook Indonesia? Bisa gitu. Moody's juga bilang dampak jangka panjang terhadap peringkat kredit Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuan Bank Indonesia di dalam menjaga kredibilitas kebijakan moneter, dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan di dalam menjaga inflasi pastinya. Kenapa? Karena rekam jejak Bank Indonesia dalam mengatur moneter selama ini sebagai salah satu faktor utama yang menopang profil kreditnya Indonesia. Nah, kalau ke depan kredibilitas turun, stabilitas rupiah juga semakin turun, itu bisa berpengaruh ke peringkat utang gitu ya. Jadi beban utang Indonesia pastinya jadi akan lebih mahal karena utang dalam USD atau mata uang lain pastinya jadi lebih mahal. Itu salah satu, masih ada faktor-faktor lain gitu ya. Itu satu aja yang paling simpel gitu. Nah, hal ini juga kita jadi lebih waspada mengingat outlook Indonesia di Moody's dan Fitch udah negatif. Nah, artinya ada peluang ke depan rating turun karena resiko meningkat itu di Januari nanti. Maka dari itu kalau tadi ada yang bilang IHSG kehabisan bensin, nggak salah sih. Kalau menurutku asing lagi wait and see ya, jadi mereka trading juga dari saham BMRI, BBRI itu kelihatan masuk top 5 net sell dalam beberapa hari terakhir, kadang BMRI, kadang BBRI, dan sedikit saya share lagi chartnya. BMRI itu di sini kelihatan banget waktu itu net sale-nya gede di Jumat 24 Juli kemarin gitu. Makanya teman-teman kalau mau beli buat long term investing kayaknya masih harus hati-hati dengan money management-nya. Ya, oke. Terus kemudian BCA gimana? Saya bilang tadi BCA itu tidak masuk top 5 net sale dalam beberapa hari terakhir. Ada pasti jualan asing tapi nggak sebanyak belinya. Jadi masih lebih optimis ya. Aku ngelihat dari aliran uangnya seperti itu. Terus kemudian siapa penggantinya Pak Peri ya, Pak Peri Warjio. Sementara kan Ibu Destri ya, tapi nanti kalau udah ada pengganti gimana gitu. Jadi rumor, ini baru rumor, belum ada pengumuman. Rumornya katanya Pak Burhanuddin Abdullah itu sebagai calon gubernur BI. Jadi beliau gimana ya, teman-teman bisa Google sendiri rekam jejak beliau ya, jadi bisa cek sendiri rekam jejak beliau gitu ya. Jadi memang pernah menjabat sebagai pernah di BI sih. Saya coba ya, jadi kalau nggak salah dia pernah di Dewan Gubernur BI 2003 sampai 2008, Deputi Gubernur BI, Menko Perekonomian di era Gus Dur, pernah kerja di IMF juga, dan beliau pernah menjadi Ketua Dewan Pakar TKN.
Terus aku mau bahas ada satu sentimen lagi, satu berita ini nggak dar-der-dor sebenarnya, tapi ini bisa diperhatikan juga oleh investor asing. Jadi terkait dengan KSSK gitu ya, KSSK. KSSA itu Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari anggotanya Menteri Keuangan, Gubernur BI, Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS. Nah, dari 4 ini, Menteri Keuangan udah ganti, Gubernur BI udah ganti, dan Ketua Dewan Komisioner OJK juga beberapa waktu yang lalu juga udah ganti gitu. Udah ganti belum dari 2024 kemarin sampai sekarang 2025 ya. Itu udah banyak ganti, dan Ketua Dewan Komisioner OJK waktu itu ganti setelah kejadian warning keras dari MSCI gitu. Jadi yang iya, Ketua Dewan Komisioner LPS itu dari Pak Purbaya jadi Anggito Abimanyu ya, semuanya berarti udah ganti ini. Gitu. Jadi menariknya ya, Pak Prabowo memberikan mandat presiden itu meminta supaya KSSK, yaitu 4 itu tadi, Menteri Keuangan, Dewan Komisioner LPS, Dewan Komisioner OJK, dan Gubernur BI gitu ya, itu KSSK. Pak Prabowo minta supaya Danantara di dalam setiap rapat koordinasi dan pembahasan kebijakan strategis itu dilibatkan gitu. Jadi kenapa Danantara ikut dilibatkan? Katanya sih agar keputusan yang diambil tidak hanya berdampak ke sisi fiskal dan moneter saja, melainkan ikut berkontribusi ke perekonomian dan pelaku usaha. Boleh sedikit berkomentar, niatnya bagus, tapi sebenarnya masing-masing itu punya tugas sendiri-sendiri. Sebagai contoh, yang namanya fiskal, disiplin fiskal itu harus dijaga. Mau bertumbuh, oke, tapi harus jaga supaya fiskal tetap aman. Contoh, kamu mau kembangin bisnismu sendiri, kamu mau pakai utang, boleh. Mengembangkan bisnis pakai utang boleh, tapi kan harus diperhitungkan produktivitasnya. Bisa nggak bayar utangnya, cicilannya bisa nggak, ya kan? Kalau nggak bisa, itu kan namanya boncos. Itu yang disebut dengan disiplin fiskal, ya. Jadi tentang budgeting negara. Tugasnya Menteri Keuangan. Sedangkan tugasnya dari Bank Indonesia itu menjaga moneter, disiplin moneter, stabilitas moneter, bicara tentang ngejaga inflasi, ngejaga nilai mata uang kita. Dan ada OJK dan ada LPS yang pastinya punya fungsi masing-masing. Dan pemerintah punya goal pertumbuhan ekonomi yang tinggi, di mana itu pastinya sangat bagus. Tapi mobil itu nggak bisa cuman gas doang, harus ada rem, klakson, dan sebagainya. Nah, jadi kenapa Danantara ikut dilibatkan? Jika tujuannya agar keputusan yang diambil dalam setiap meeting KSSK ini, supaya tidak hanya berdampak ke sisi fiskal dan moneter, melainkan ikut berkontribusi ke perekonomian dan pelaku usaha, artinya untuk pro-growth. Semoga kita berdoa, semoga saja keputusannya tetap independen dan tetap berimbang. Kenapa? Karena semua punya KPI-nya masing-masing. Tidak bisa KPI-nya jadi sama rata, tapi kalau buat kasih pendapat, ya bolehlah. Untuk pertumbuhan dan kestabilan, ya. Jadi kehadiran Danantara sebagai pihak eksternal itu membuat beberapa pihak mempertanyakan independensi institusi fiskal dan moneter Indonesia. Sebab pada umumnya pelaku pasar, investor besar, investor asing menginginkan kebijakan yang diambil berdasarkan kondisi ekonomi dan bukan dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat eksternal. Ya, kalau institusi fiskal dan moneter kurang independen, kepercayaan investor bisa turun sehingga potensi terjadi capital outflow atau uang keluar dari Indonesia, dan itu membuat rupiah melemah kembali.
Semoga hal itu tidak terjadi lagi, dimana beberapa waktu yang lalu rupiah parah banget. Nih aku mau kasih lihat kalian, ya aku mau kasih lihat rupiah. Habis ini kita mau lihat US market yang lagi opening ya. Rupiah beberapa waktu yang lalu sampai di 18.000 tertinggi ya, 18.175 di trading view aku, tapi kenyataannya sebenarnya lebih dikit waktu itu. Kemudian 9 Juni, jadi pada 20 Mei itu di sini ya, Bank Indonesia ada menaikkan suku bunga. Teman-teman yang ditok-tok di TK Igoy aku, ternyata membaik sehari terus melemah lagi. Kemudian pada 9 Juni tiba-tiba Bank Indonesia ini menaikkan suku bunga lagi. Dan menaikkan suku bunga itu tidak sejalan dengan visi pro growth, karena menaikkan suku bunga membuat orang-orang kalau ngutang jadi pastinya bunganya lebih mahal dong. Kalau bunga lebih mahal, pertumbuhan jadi agak terhambat. Nah, tapi BI harus menaikkan suku bunga, kalau enggak nanti rupiahnya jebol, hancur, dan itu nggak boleh terjadi. Jadi yang dilakukan BI selama ini sebenarnya sudah sangat bagus sekali, dan kerjaannya BI itu bukan cuma naik turunin suku bunga aja, tapi juga menjaga dari berbagai faktor, termasuk juga dari SRBI ya, ngejaga SRBI-nya. Terus ada banyak hal lain yang dilakukan yang sekarang juga tetap dilakukan oleh Ibu Destri gitu. Jadi teman-teman kalau teman-teman nanya ya, langkahnya apa aja yang diambil ya, seperti investasi di pasar valuta asing atau spot, intervensi di pasar domestic non-deliverable forward atau di NDF, intervensi di pasar NDF atau non-deliverable forward, dan juga banyak hal lain lagi ya. Jadi sekarang ini Bu Destri sih caranya sama seperti Pak Peri, cuman penggantinya kita tidak tahu. Dan faktor independensi menjadi satu kata yang paling diperhatikan oleh investor global terhadap Indonesia. Maka dari itu teman-teman jangan berharap terlalu banyak, tapi tetap melihat Indonesia long term, very long term investing itu masih ada peluang, terutama untuk saham-saham yang fundamentally bagus dan valuasinya terdiskon. Tapi masalah kapan naik kencang kayaknya jadi agak tertunda lagi. Saya mau men-summary dari Juli sampai Oktober perkembangannya bagaimana pasar saham Indonesia. Seperti yang saya bilang tadi, IHSG still terbilang normal correction sampai hari ini. Mungkin menunggu nanti penggantinya Pak Peri Warjo bagaimana. Dan juga untuk saham-saham dari sektor komoditas, dari berbagai grup, ada grup Bakri, ada grup Thohir, ada grup macam-macam. Itu kita juga melihat sampai hari ini tuh masih normal correction. Sampai hari ini ya. Besok kalau ada guyuran breakdown ya nggak jadi normal. Tapi sampai per hari ini normal correction, sehingga kita masih bisa watch. Bursa Amerika saya akan bahas sedikit, lalu aku akan ke bursa Indonesia. Ya, jadi bursa Amerika pagi harinya Amerika ini banyak dibuka turun. Ya, banyak dibuka turun teman-teman. Yuk kita lihat sedikit, seru banget di bursa Amerika. Tetap harus berhati-hati ya, tapi semuanya bisa diamati, bisa dipantau, dan bisa dipelajari gitu ya. Jadi bukan berarti bursa Amerika itu tidak pernah turun ya, namanya saham kalau nggak naik ya turun ya. Tapi secara resiko fluktuasinya terbilang masih normal. Jadi saat ini di bursa Amerika lagi banyak yang turun ya. Jadi contohnya ini saham SNDK SanDisk ya, ini turun dan hari ini kena stop loss, M-Trade kena stop loss, kemarin udah nawar pelit ya. Jadi ini ada satu gap down ya, mungkin stop loss teman-teman nggak tersentuh, langsung aja di sell di market, di pasar, di sell market ya gitu. Jadi lossnya sekitaran 7%-an, sekitar 7 sampai 10%-an ya. Jadi tapi porsi money managementnya 5% doang, jadi harusnya lossnya tidak berdampak besar terhadap total portfolio tuh 0,5% saja, harusnya seperti itu ya. Tapi tergantung teman-teman beli berapa gitu. Terus kemudian apa aja sih sentimennya dari US stocks ini? Jadi dari US stocks ini sentimennya ada emiten, selain dari
menunggu FOMC meeting di mana The Fed ada potensi menaikkan suku bunga kalau nggak di Juli ini, di September nanti. Ya, jadi kalau Juli nggak naik suku bunganya, nanti di September karena inflasi masih tinggi juga karena perang kemarin. Nah, terus kemudian pekan ini kita juga lagi menanti banyak sekali pengumuman tentang laporan keuangan ya. Jadi earnings, kita banyak menanti earnings saat ini di bursa Amerika pada pekan ini. Jadi earningsnya ini hari apa sih? Hari Selasa ya. Hari Selasa. Rabu, aku ingatkan kembali, hari ini ada Coca-Cola, Boeing, Visa, yang dimana earningsnya tuh Coca-Cola, Boeing sebelum market buka dan Visa setelah market tutup. Jadi kalau kamu punya saham Visa, kamu jual dulu aja. Coca-Cola dan Boeing aku udah kasih tahu kemarin. FOMC Kamis dini hari jam 1. Banyak penantian, wait and see dulu teman-teman. Microsoft, Meta, dan Qualcomm earnings pada hari Rabu, jadi caw dulu aja. Hari Kamis itu ada Amazon dan AAPL earnings, Jumat XOM. Meskipun lagi di retracement tapi ada earnings, jadi nggak usah di watch dulu, nggak usah dibeli dulu. Terus kemudian CVX juga earnings Jumat nanti. Itu saham-saham yang mau earnings dan kamu hati-hati. Ada satu berita yang lumayan heboh, bukan heboh gimana sih, di Amerika, bursa saham Amerika. China mengguncang pasar saham chip Amerika. Jadi ada IPO produsen memori dari China ya, IPO ya, teman-teman lihat di sini, ini menarik sekali ya. Nama sahamnya CXMT atau CXMT Corporation, ini di Shanghai Stock Exchange, di SSE ya. Kedengeran suara ngorok arah nggak? Sorry, ini melantainya di bursa China, Shanghai Stock Exchange ya, di China sana ya. Ini hari kedua IPO dan market cap-nya lumayan gede. Sorry ya. Suara ngorok arah anjingku tuh. Jadi market cap-nya lumayan gede untuk CXMT ini, dan ini menjadi satu disrupsi buat saham sejenis di Amerika, yaitu contohnya saham SNDK itu terdampak negatif. Jadi wait and see dulu, pagi ini kena stop loss, paginya Amerika maksudnya. Kemudian hati-hati dengan saham STX, juga mungkin masih akan ada koreksi 1-2 hari ini. Micron Technology yang kita tunggu koreksinya bisa turun sampai 720. Jadi tunggu di mungkin 720-an. Tunggu 1 pekan lagi lah, dan ini FOMC ya. Kita nunggu Western Digital Corporation ya, tunggu turun, dan ini koreksi yang sangat bagus sekali daripada beli di pucukan. Kita tunggu turun dalam beberapa hari terakhir ini. Kemudian ada saham SML juga yang terdisrupsi dari salah satu IPO-nya dari CXMT ya. CXMT ini dia bisa merebut pangsanya si saham-saham lainnya di sini di Amerika gitu ya. Jadi bersamaan dengan CXMT dia IPO ya, itu muncul laporan bahwa perusahaan China itu dia mulai memproduksi mesin immersion DUV sendiri gitu. Jadi immersion DUV ini adalah mesin litografi buat mencetak pola sirkuit ke wafer semikonduktor ya, menggunakan sinar ultraviolet gitu, dalam satu tip ultraviolet gitu ya. Agak distracted sama suara ngorok ya. Bener, suara ngorok, bukan HP bermasalah. Ngoroknya anjing saya. Oke. Yang ditok-tok lucu. Jadi mesin ini dipakai untuk memproduksi ada banyak jenis chip gitu. Nah, yang menarik, pasar Amerika tuh khawatir China itu semakin mampu menggantikan chip memori dan peralatan semikonduktor dari luar negeri. Cuman kalau kita perhatikan saham-saham SNDK, STX, MU, WDC, ESML dan kawan-kawan itu sudah turun sekitaran sebulanan terakhir. Jadi kalian lihat di sini deh, ya.
Ini contoh ya, ini MU ya, Micron. Ini udah turun dari tanggal 25 Juni. Jadi sebenarnya bukan karena si XMT aja sih, tapi aku ngelihat memang ada satu profit taking, aksi profit taking. Oke, terus Nvidia ini juga sama terdampak negatif dan ada kabar ya ini bukan kabar bagus juga sih, biasa aja lah ya. Apple yang dimana dia naik terus, dia tuh menyalip market cap Nvidia menjadi perusahaan terbesar di dunia. Wow. Jadi Apple tuh naik sekitar 1,2% dan ditutup di rekor 338 ya. Jadi kemarin naik, terus ini hari ini masih naik lagi. Jangan dikejar saham-saham kayak gini, teman-teman. Oke, terus kemudian ada beberapa katalis penting dalam beberapa hari ke depan untuk US stock, tapi aku mau bahas Indo Stocks dulu sebelum aku lanjut US Stocks-nya. Oke, di sini Mina nanya tentang BBRI, BBNI, BMRI, BBCA, ASII, tapi beberapa saham blue chip aku sudah bahas, aku akan bahas ASII, dan dia nanya juga PTBA. Astra International seperti halnya beberapa saham perbankan besar lainnya, cenderung wait and see. Cuman kalau ngelihat chart saat ini pasti support. Jadi kalau kamu mau trading 4920 itu menarik, support banget. Cuman size-nya jangan gede-gede. Kalau buat investing sebenarnya valuasi juga ya dibilang diskon banget. Ya masih lebih murah pada Juni 2024 kemarin gitu kan, sama Juni 2025 gitu. Jadi sekarang sebenarnya nggak semurah itu, cuman kalau kalian mau trading ini pas banget di angka 4920, 4910, 4920-an tuh itu cenderung murah, teman-teman. Terus kemudian ada yang nanya saham Indonesia yaitu saham PTBA. Ya PTBA ini M-Trade sempat trading. Yay, ada MVS US Academy ada di app. Yay, thank you untuk semua tim M-Trade. Kemudian ini saham bentar ya, PTBA. Jadi PTBA beberapa hari kemarin kita profit taking, nggak begitu besar sih, sekitar 4%-an aja. Cuman lumayan buat TikTok, jadi TikTok PTBA lagi kita akan nunggu, syukur-syukur dikasih 2270. Wah, itu angka yang sangat murah sekali, sangat murah sekali. Oke, nanti balik ke Indo Stocks lagi. Selasa hari ini ada, selain beberapa yang tadi saya sudah kasih tahu, ada UPS dan FedEx. Ada UPS yang melaporkan earnings-nya, dan biasanya nih kayak gini aku kasih lihat kalian, kalau ada laporan earnings dia bisa anjlok begini atau gap up, makanya hati-hati kalau pas earnings ya. Jadi jangan langsung hajar gitu. Oke, terus aku mau ke tanyaan lagi. Miss, saham Antam kenapa turun terus ya? Sebenarnya bukan cuma saham Antam yang turun-turun beberapa hari ini. Semua saham turun-turun beberapa hari ini. Dan masih bersyukur saya bilang ini turunnya masih sampai per hari ini masih normal. Ini boom-boom. Turun normal beberapa hari ini. Ini BRMS turun normal. Kita lagi nungguin di bawah. BBRI juga kelihatan meskipun asing net sell ini koreksinya juga masih tergolong bisa dibilang koreksi normal gitu. Jadi asing kayaknya lagi wait and see aja. Dan teman-teman langsung aja tap tombol M-Trade Start US buat yang mau belajar trading US stock bersama saya. Dan kamu tidak akan membuat rupiah melemah guys dengan trading US stock. Tidak. Apalagi kalau kau pakai broker-broker US stock yang ada di Indonesia. Ya. Buka akun di mana? Banyak. Di mana aja bisa, yang di under Bapapti. Oke. DM saya aja, nanti akan dibantu sama tim saya. Dan langsung daftar di webinar M-Trade Start US di sini. M-Trade signalnya bagus nggak? Insya Allah bagus. M-Trade itu bukan dukun saham, tapi kita ada akademinya, ada kamu bisa tanya-tanya setiap hari, ada Zoom briefingnya kayak live gini, tapi bedanya apa sama live aku? Kalau live aku tuh kan sebenarnya ngomongnya suka-suka aku ya, dan aku lagi suka ngomongin makro gitu. Tapi kalau US briefing setengah 7 sore dan M-Trade Indonesia briefing jam 8.15 pagi, bahkan jam 12 siang, itu ngebahasnya langsung saham. Dar-der-dor saham semua.
Begitu aja teman-teman semuanya, semoga bisa bermanfaat. Saya Ellen May, selamat malam dan salam profit. Salam profit, salam sabar. Mohon maaf saya nggak buka Q&A.